Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kelas, objek, metode, dan atribut. Yang pertama yaitu kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instance dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Contoh kelas itu adalah kelas person, vehicle, tree, fruits, dan lain-lainnya. Objek adalah instance dari kelas secara umum untuk mempresentasikan template sebuah objek. Sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contohnya, dari kelas buah-buahan, kita dapat mengambil objek, misalnya mangga, pisang, apel, atau buah-buahan yang lain. Yang ketiga itu metode adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh objek. Metode dalam implementasi program ditulis dalam bentuk fungsi. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat serta berbagai operasi yang dapat dilakukan oleh objek sepanjang hidupnya. Yang terakhir yaitu atribut, merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Atribut adalah suatu yang dimiliki oleh objek. Setiap objek yang dibuat dari kelas sama akan memiliki atribut yang sama. Contoh, pada kelas buah terdapat atribut warna atau berat. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi NetBeans, lalu klik new project di Java application. Next, nama projectnya UTS, ini center. Ini kita new Java class, namanya buah. Game saja, game finish. Game hapus. Sini string nama sini jenis lah, kayak jenis game. Integer ukuran. Lalu kita buat lagi kelas baru, namanya game beraksi. Oke, hapus. Sini kita tulis PSVM. PSVM ini sebagai alat untuk menjalankannya. Lanjut kita tulis gameku sama dengan new game. Lalu gameku titik nama game sama dengan mobile kedua gameku titik, kita pilih jenisnya sama dengan ketik 2, jenis game MOBA.
gameku titik ukuran gameku ukuran sama dengan anggaplah 500. Nah, kenapa ini tidak pakai titik 2? Karena yang pakai titik 2 itu hanya string, sedangkan ini integer, artinya angka tidak memakai titik 2. Oke. Selanjutnya show tag nama game titik 2 plus gameku titik nama game. Kita copy saja biar cepat. Enter, Ctrl V, enter, Ctrl V sampai ada 3. Ini jenis game, ini ganti jadi jenis, ini ukuran, ini ganti jadi ukuran. Nah, kita coba dulu. Nah, bisa. Tapi sini ukurannya kan tidak ada satuannya. Nah, sekarang kita kasih satuannya di sini. Jadi kita kasih plus ketik 2. Kita mau apa, MB atau GB? Tapi MB nih. Ini MB. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, berhasil seperti ini. Konstruktor dalam Java adalah metode khusus yang digunakan untuk inisialis dari sebuah objek. Secara default, konstruktor telah dibuat otomatis ketika kita membuat kelas Java tanpa harus menuliskannya. Tipe konstruktor ada dua, yaitu default konstruktor dan konstruktor berparameter. Konstruktor kita buat kelas baru, namanya konstruktor. Oke, push. Public constructor, public constructor. String nama 2. Konstruktor in umur. Oh iya, lupa. In umur
salah. Ini yang berparameter di konstruktor south high and j. SPM tab konstruktor salam konstruktor coba sebenarnya ya bisa. Selanjutnya kita membuat konstruktor berparameter. Caranya public konstruktor class sudah sama, ini kita tulis string nama integer umur konstruktor kurung string x, integer ini string x integer ini awal nama sama dengan x, umur omongannya lalu buat lagi void tampil sort nama sama dengan 2 plus nama. Copy saja biar cepat. Ganti jadi umur. Sini coba ganti jadi umur. Oke. Baru kita buat PSPM konstruktor aku sama dengan atau saya sama new konstruktor dalam kurung ketik 2 rama koma 20 nah 20 2 lalu pakai aku tampil dorong 2. Aku menampilkan aku yang ini, sedangkan tampilkan ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, bisa.
Nama Rama, umur 20. Sensor metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada suatu kelas, baik berupa instance maupun static. Metode ini juga mempunyai return value atau nilai balik. Yang selanjutnya, mutator metode yang digunakan untuk akses objek lain agar bisa mengubah data. Metode ini biasanya sering digunakan ketika membuat sebuah program pendataan karena banyak inputan yang sama dan sedikit yang berbeda. Oke, selanjutnya kita membuat metode aksesor dan mutator. Pertama kita buat kelas baru, nama kelas nama, lalu kita hapus seperti biasa. Terus kelas nama, private string npm nama kelas nilai jadi integer. Yes, void set npm string npm this dot npm sama dengan npm 2. Oke saja. Terus set nama string nama nilai kelas set nilai yang string integer nilai void lalu kita buat string get npm return npm nama
kelas yang nilai tapi ini ganti jadi integer. Oke. Selanjutnya buat lagi kelas baru sama beraksi. Oke. Nah, di sini kita hapus dulu seperti biasa. Hapus. Sini PSPM nama biodata sama dengan new nama kedua biodata dot set npm dalam kurung kedua 1863002 kedua copy nama dalam kurung kedua Muhammad alamat ini data set kelas 4B pagi PGB. Oke, terakhir set nilai nggak usah status langsung. Baru kita buat sort npm titik 2 plus biodata dot get npm ini. Nah, kita copy saja. Ini jadi nama get nama ini get kelas ini jadi kelas ini nilai jadi get nilai. Nah, ya oke, nanti kita coba. Nah, berhasil seperti ini jadinya. Encapsulation, maksud dari encapsulation adalah memukus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Untuk menjaga hal tersebut, dalam encapsulation dikenal nama hak akses modifier yang terdiri dari private, public, dan protected. Yang pertama, private, yaitu memberikan hak akses hanya untuk kelas itu sendiri. Artinya apa-apa saja yang ada di dalam kelas A, baik itu metode ataupun atribut, hanya bisa diakses oleh kelas A saja, kelas lain tidak bisa mengaksesnya. Yang kedua, public, yaitu memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun. Artinya metode atau atribut yang ada di kelas A dapat diakses oleh siapapun, baik itu kelas A atau kelas B, dan seterusnya. Yang ketiga, protected, yaitu memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya. Artinya apa saja yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A itu sendiri dan kelas yang mengextend kelas A, namun
Harus dipahami, kelas lain yang berada dalam satu package dengan kelas A mampu mengakses tipe data protected, sedangkan yang tidak mampu mengakses data adalah kelas-kelas yang berada di luar package kelas A. Untuk dapat mengaksesnya, kelas yang berada di luar package kelas A harus mengextend kelas A. Oke, untuk encapsulation kita ambil contoh dari codingan Pak nih, metode mutator dan aksesor saja ya. Jadi metode mutator dan aksesor ini tidak menggunakan hak akses modifier. Jadi misalkan kita taruh atau kita gunakan hak akses modifier, contohnya private misalnya, private, maka kelas yang ini yang beraksi tidak akan bisa jalan karena nilai dari metode mutator hanya bisa diakses dalam kelas Java itu sendiri. Jadi misalkan ini dihilangkan, private dihilangkan, maka bisa jalan kembali seperti normal. Tapi jika dikasih hak akses modifier, salah satunya private, maka tidak akan bisa jalan, gagal. Coba kita run. Nah, gagal. Seperti itu. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode resource untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep ini membuat sebuah struktur atau kelas kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk, parent class, superclass, dan base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivative class, atau head class. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode ada dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public saja yang bisa diakses oleh kelas anak. Oke, untuk inheritance sekarang kita buat dulu project baru. Kita buat dulu kelas baru. Kelas baru. Namanya ayah. Hapus. Pertama-tama kita buat integer tangan kaki public ayah yang kurung dan this tik tangan sama tangan 2, this tik kaki sama tangan 2, public void berdiri south berdiri
public void berjalan kurung short berjalan. Nah, selanjutnya kita buat kelas baru lagi dengan nama subclass, namanya anak hapus juga. Nah, di sini baru kita kasih extends ayah extend ayah public void copy kurung short siapa jawabnya. Nah, jadi extends ini mengambil data dari ayah semuanya ini, tangan berdiri, berjalan, sekira, tidak perlu menuliskannya ulang lagi, jadi tinggal extends anak extend ayah, jadi apa yang ada di ayah semua ada di anak. Selanjutnya kita buat lagi kelas baru dengan nama ayah anak, finish, hapus lagi. Baru kita tulis public public static SVM bapak saklap ayah satu sama dengan new ayah kurung kedua anak satu sama dengan new anak selanjutnya sort jumlah tangan sama dengan plus bapak ayah satu titik tangan ayah satu titik berjalan lagi short jumlah ini ayah ya ayah jumlah kaki anak sama dengan plus anak satu titik kaki enter anak satu titik berdiri anak satu titik hobi kita coba. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu lagi menuliskan satu persatu seperti ini. Tinggal tulis extends. Apa yang ada di ayah, semua ada di anak.
adalah suatu aksi yang memungkinkan pemrograman menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Atau polymorphic dapat berarti banyak bentuk, maksudnya yaitu kita dapat menimpa override suatu metode yang berasal dari parent class superclass di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Oke, caranya kita buat dulu kelas baru dengan nama misalnya gerak. Hapus gerak, kita buat public void aksi yang kurang shout gerak berjalan dengan dua kaki. Oke. Selanjutnya kita buat lagi kelas baru. Dengan nama misalnya monyet. Hapus lagi monyet, ini kita kasih extend gerak public void aksi so monyet cepat dalam melompat. Cepat melompat. Lalu kita buat lagi pas lagi nama gorilla. Terus lagi gorilla expense gerak public void aksi pengkurung short gorilla sangat kuat. Lalu kita buat lagi kita buat kelas lagi dengan nama kera monyet gorilla simpanse. Hapus lagi public void aksi simpanse sangat cerdas. Oke, sekarang kita buat keluarga primata.
hapus keluarga primata. Buat public kelas. Bentar, saya lupa. Keluarga primata. Oh, public statement. PSVM kita misalnya gerak, kita ganti dengan KR sama dengan new gerak 2 KR aksi KR dot aksi, kita copy jadi lipat. KR new selanjutnya monyet KR new simpanse KR new misalnya gorila simpanse hapus. Nah, seperti ini. Simpanse I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks for all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Monyet gorila simpanse salah ini extend kurang sekarang kita coba. Nah, bisa kera berjalan dengan 2 kaki, monyet cepat dalam melompat, gorila sangat kuat, simpanse sangat cerdas. Kera berjalan dengan 2 kaki, monyet cepat dalam melompat, gorila sangat kuat, simpanse sangat cerdas. Nah, jadi ini dapat memulai atau menjalankan keempat ini dengan 1 langkah kegunaannya. Jadi kera berjalan dengan 2 kaki, monyet cepat dalam melompat, gorila sangat kuat, simpanse sangat cerdas. Jadi semua itu dapat dijalankan di sini. Nah,